Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya sehat jasmani dan rohani. Sehat walafiat itu adalah sehat bukan hanya dari sisi badan, tetapi juga sisi pikiran, sisi perasaan, dan juga sisi rohaniah kita. Dan kali ini kita akan bicara tentang apa? Ngobrol-ngobrol santai. Jadi seperti biasa saya akan ngobrol santai dengan rekan-rekan semua. Mungkin kalau ada forum diskusi kita juga boleh berdiskusi. Apa yang kita mau diskusikan? Kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau komentar yang diajukan di Instagram saya. 2 hari yang lalu saya posting tentang sebuah konten di Instagram saya @abdulatifku. Jadi kalau mau iseng silakan masuk ke @abdulatifku. Di sana saya posting. Postingan itu saya ambil dari @bilighten. Saya ambil dari sana, saya izin kemudian untuk merepost postingan itu. Postingannya sederhana, ada 2 buah gambar, yaitu yang gambar pertama adalah orang tuamu bukan dana daruratmu. Saya ulangi, orang tuamu bukan dana daruratmu, dan anakmu bukan dana pensiunmu. Jadi itu. Jadi orang tua bukan dana darurat, dan anak bukan dana pensiun kita. Kemudian ada yang komentar di sana, komentarnya kira-kira begini kalau saya maknai. Bagaimana kita supaya terlepas nih dari generasi sandwich? Karena saya terus terang di dalam komentar itu dibilang saya adalah generasi sandwich. Bagaimana saya supaya terlepas dari jeratan, istilahnya jeratan dari generasi sandwich. Mungkin barangkali ada beberapa yang sudah tahu tentang arti dari generasi sandwich, tapi ada juga mungkin yang belum. Kali ini saya akan coba jelaskan dulu apa itu generasi sandwich. Generasi sandwich itu diambil dari sebuah analogi sederhana. Analogi dari sandwich. Saya ambil satu sederhana. Ini sandwich. Kalau kita bicara sandwich itu atau hamburger lah hampir sama ya. Burger ya hampir sama. Jadi sandwich itu kalau kita ada roti. Di tengahnya kan kita ada istilahnya tuh kalau ini roti, sebelum roti kan biasa kita taruh ada semacam isi. Seperti ini misalnya. Jadi ini sandwich misalnya. Isinya apa? Bisa tomat, bisa salad, bisa macam-macam ya. Bisa juga misalkan daging atau ikan atau apapun, telur, macam-macam, misalkan atau mentega atau macam-macam ya, keju dan lain sebagainya. Jadi sandwich. Nah, generasi sandwich itu apa? Biasanya adalah para kaum yang berada di tengah ini sebagai konten atau isinya. Jadi seperti ini, digigit seperti itu. Nah, sandwich ini adalah mereka yang berada di tengah. Di tengah ini apa? Biasanya kalau saat ini misalkan banyaknya di generasi usia 30 sampai 40. Kalau 30 sampai 40 kan dia sudah punya keluarga biasanya. Normalnya ya banyaknya seperti itu mayoritas. Jadi sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Ketika dia punya anak, punya istri, generasi sandwich ini dia harus membiayai siapa? Membiayai anak dan istrinya, menafkahi anak dan istrinya. Jadi ada satu tanggung jawab buat dia buat membiayai anak dan istrinya. Tapi satu sisi ada juga dia harus punya tanggung jawab untuk membiayai orang tuanya. Jadi ada pola itu yang di itu, makanya dia sebagai generasi dia terjepit lah. Di satu sisi dia harus menafkahi anaknya, istrinya untuk bisa hidup layak, untuk bisa bersekolah atau untuk bisa kuliah atau untuk sekolah ya kalau usianya sekitar 30-40. Tetapi juga dia harus punya tanggung jawab untuk membiayai orang tuanya. Bahkan nggak jarang juga atau sering juga kita dapatkan juga harus membiayai adik atau jadi tulang punggung keluarga. Nah, ini terus terang saya tidak bahas dari sisi apa? Saya tidak bahas dari sisi finansial. Karena kalau bagaimana saya bisa terlepas dari sana? Itu terus terang ada menjadi kajian menarik. Cari saja di YouTube itu banyak. Generasi sandwich dan bagaimana cara menghadapinya itu banyak sekali. Artikel banyak. Saya dari dulu sudah sering baca tentang generasi sandwich itu. Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk membahas ini terlalu dalam, khususnya untuk financial. Karena di sana banyak para perencana keuangan. Itu jadi kajian yang menarik buat para perencana keuangan. Bahkan mereka salah satu bisnis yang cukup menjanjikan buat mereka adalah memberikan masukan-masukan, memberikan konsultasi untuk para kaum yang menjadi kaum generasi sandwich. Itu seksi sekali kajian itu. Jadi silahkan Anda baca, Anda lihat di sana. Tutorial bagaimana cara supaya saya terlepas dari generasi sandwich. Bagaimana harus mengatur budget, meminta izin dari istri,
membuat kesepakatan dan lain sebagainya. Itu sangat detail. Jadi Anda nonton 3-4 video tentang itu Anda bisa mencobanya. Artinya saya bukan ahli perencanaan keuangan, karena biasanya sangat erat kaitannya generasi sandwich ini dibahas dari sisi perencanaan keuangan. Apa yang mau saya bicarakan kali ini? Yang saya mau bicarakan adalah lagi kita berdiskusi. Bisa jadi ini menjadi solusi buat Anda, kalaupun tidak minimal saya sudah berusaha untuk menjawabnya. Saya sengaja belum jawab di kolom komentar, nanti setelah ini saya posting, saya akan balas komen di Instagram saya. Silakan tonton sudut pandang saya. Plus silakan tonton sudut pandang dari para financial planner, karena ini juga penting. Anda bisa keluar tuh harus mau nggak mau harus mengerti ilmunya, bagaimana Anda bisa mengatur keuangan, bagaimana istilahnya tuh berdamai secara teknis tentang itu. Apa yang mau saya bicarakan? Yang saya bicarakan tentang mindset. Seringkali kita tersiksa sebagai generasi sandwich karena kita hanya berpikir dari sisi video-video saya banyak bicara tentang angka. Kita merasa tersiksa atas beban itu terhadap kita. Maka saya mau bicarakan terkait dengan itu. Terkait dengan mindset. Seringkali banyak orang merasa tersiksa karena merasa dia itu terhimpit dengan beban yang sedemikian berat. Kenapa orang lain tidak menjadi seperti saya, yang saya sandwich, mereka tidak. Mereka sejak lahir dilahirkan dari orang yang kaya, sehingga mereka sudah mendapatkan apa-apa yang luar biasa, tidak perlu mereka bersusah payah menjadi seperti saya. Seringkali banyak orang yang merasa tersiksa menjadi generasi sandwich adalah ketika punya sudut pandang yang saya katakan agak keliru. Ketika menjadikan posisi Anda sebagai generasi sandwich sebagai sebuah beban. Saya ulangi, Anda akan tersiksa ketika menganggap posisi Anda sebagai sandwich generation itu sebagai beban. Padahal kalau kita balik, posisi Anda adalah sebagai anugerah. Saya ulangi sekali lagi, kenapa ini saya ngomong pelan-pelan, secara nada saya kencang, keras, tetapi secara durasi saya pelankan. Kalau Anda menganggap ini sebagai beban, maka Anda akan tersiksa selamanya. Tetapi kalau Anda anggap ini sebagai sebuah anugerah, maka Anda akan bahagia menjalaninya. Bagaimana bahagia menjalaninya? Pertama adalah orang tua kita. Tugas kita sebagai anak, mau tidak mau harus kita akui, kita berbakti pada orang tua kita. Jadi mindset kita adalah, kita tidak mungkin bisa membalas seluruh apa yang sudah lakukan oleh orang tua kita. Jasa orang tua mau kita balas seperti apapun, sayangnya tidak akan mungkin bisa. Jadi, dan Tuhan menciptakan kita pada posisi demikian adalah harus kita sadari sebagai sebuah anugerah. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal yang luar biasa dari sisi manfaat diri kita. Jadi kalau kita bicarakan, masih ada orang tua, bersyukur berapa banyak orang yang tidak memiliki orang tua. Selama orang tua masih hidup, yuk kita berbakti. Bakti dengan apapun. Kita punya apa ya silahkan. Anak kita, anugerah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kita, harta kita itu ujian. Kalau kita punya harta, anak kita ujian. Tidak punya harta pun, anak kita ujian. Bagaimana kita mendidiknya menjadi sebuah amanat buat kita. Istri, sebagai seorang suami, kita punya tanggung jawab untuk menafkahi kita. Dan itu semua anugerah. Anugerah betapa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk bisa menanggung sebuah anugerah ini sebagai sebuah hal yang luar biasa. Ketika kita niatkan, kita bekerja untuk bisa membalas jasa. Saya tidak akan pernah bilang kita menafkahi orang tua, kita menafkahi itu Allah, Tuhan. Kita adalah membalas jasa atas orang tua kita sebisa kita, dan juga termasuk adalah menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Lagi-lagi, kalau kita menjadikan itu sebagai beban, maka kita akan tersiksa. Tapi kalau seandainya kita menganggap itu sebagai sebuah anugerah, itu luar biasa. Saya banyak kenal dengan orang-orang, bahkan kakak saya sendiri adalah seorang generasi sandwich yang luar biasa. Dan sampai akhir hidupnya,
Kakak saya sudah dipanggil yang menghadap yang Maha Kuasa. Kita semua mengakui bahwasannya sama sekali tidak pernah terbebani dengan posisinya sebagai generasi sandwich, malah melakukan sebuah anugerah. Kakak saya tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah beban buat dia, bahkan selalu happy menjadi generasi sandwich. Dan banyak lagi orang yang punya hal yang sama. Mungkin kita, bahkan saya mungkin iri, bagaimana dia menjadi seorang generasi sandwich yang luar biasa, yang happy sampai akhir hidupnya, memikirkan orang lain dan menjadikan itu sebagai beban. Bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah anugerah. Dan happy ending. Jadi generasi sandwich bukan perkara masalah angka, bukan sebuah beban, tetapi sebuah anugerah. Allah percaya posisi kita diberikan tanggung jawab untuk berbakti. Berapa banyak orang ingin berbakti pada orang tua, tidak bisa karena orang tua sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Betapa banyak orang yang ingin berbakti pada orang tua, tetapi sudah tidak mampu karena sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Saya punya ayah. Ayah saya dipanggil ketika saya satu SMP. Saat itu posisi saya adalah anak yang paling nakal di keluarga. Ketika doktoral saya sidang terbuka, saya ucapkan itu. Betapa saya anak yang paling nakal, paling pembantah. Saya ingin sekali membalas budi ayah saya. Tapi ayah saya sudah meninggal. Yang bisa saya lakukan adalah saya berdoa untuk beliau. Saya memanfaatkan hidup saya untuk bisa menjadi anak yang bermanfaat, yang kelak anak manfaat itu akan menjadi pertanggungjawaban yang positif buat ayah saya. Pada akhirnya itu. Jadi kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah beban, maka hidup kita akan tersiksa. Jadikan itu sebagai sebuah anugerah. Anak kita, istri kita. Tapi saya kan uang saya terbatas. Pasti kan jawabannya seperti itu. Enak kalau orang yang punya uang banyak bisa berbakti pada orang itu dengan banyak harta yang dia kumpulkan. Tapi saya untuk hidup anak istri saya juga terbatas. Pasti mungkin ada jawaban seperti itu. Satu hal adalah, mau tidak mau kita harus mengubah mindset kita secara pribadi. Setelah kita mengubah mindset kita secara pribadi, maka kita ubah sedikit demi sedikit mindset orang sekitar kita, istri kita, anak kita. Untuk rela menjadikan ini sebagai sebuah anugerah. Apa yang kita lakukan? Yuk, kita lakukan sebagai sebuah berbakti kita bagi orang tua kita. Sambil mendidik anak kita. Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih hebat dari kita. Yang tidak perlu menjadi generasi sandwich. Jadi bagaimana cara untuk saya lepas dari generasi sandwich adalah lepaskan dulu mindset ketersiksaan Anda menjadi sebuah beban. Itu dulu. Jadikan apa yang kita lakukan untuk orang tua kita bakti kita. Untuk anak kita ibadah kita. Untuk istri kita ibadah kita. Tanggung jawab kita sebagai sebuah ibadah. Amanat. Anugerah dari Allah SWT yang mempercayakan kita punya orang tua yang bisa kita baktikan. Anak kita, istri kita yang bisa kita baktikan. Itu penting. Itu dulu. Baru kemudian kita sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman yang sama untuk istri dan anak kita. Dan tentunya orang tua kita pun, saya yakin orang tua tidak selalu ingin menjadi beban Anda pastinya. Malah ingin Anda selalu bahagia. Setiap orang tua ingin selalu anaknya bahagia. Dan pasti saya jamin orang tua itu pasti saya jamin tidak akan pernah mau membebani anaknya. Tapi kalaupun kondisi mengharuskan demikian, itu pun bukan kuasa orang tua kita. Tapi orang tua saya dulu begitu. Orang tua saya tidak berusaha dengan maksimal sehingga tuh lihat tuh orang tua saya. Akhirnya dia pensiun, kondisinya bahkan sebelum pensiun dia sudah tidak mampu dan lain sebagainya. Anda menyalahkan orang tua Anda. Mungkin yes, tapi bukan itu tugas Anda.
Tugas Anda bukan menyalahkan orang tua Anda yang menjadi beban bagi Anda. Tetapi tugas Anda mensyukuri atas apa yang telah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi bagian anugerah dan berkat untuk orang tua Anda. Bukan untuk menghakimi orang tua Anda. Bukan untuk menghakimi orang tua kita. Tapi menjadi sebuah syukur kita diberi kesempatan. Pun pada ketika mereka seperti itu karena tingkah mereka. Bukan tugas kita. Tugas kita berbakti. Dan berdoa. Semoga orang tua kita selalu mendoakan kita. Selalu bangga atas kita. Dan kita menjadi bekal positif untuk mereka ke depannya sebagai sebuah ibadah buat mereka. Setelah kita pahami dengan mindset, baru kita masuk kepada hal teknis. Hal teknisnya apa? Hal teknisnya silahkan Anda pelajari di video-video berikutnya di para pakar-pakar keuangan. Tetapi lagi-lagi jangan sampai terjebak pada hedonistik. Hedonistik adalah, salah satunya adalah, cirinya adalah menjadikan kesuksesan, pencapaian atas sukses adalah berdasarkan pencapaian duniawi, rekening yang sebanyak-banyaknya. Diimbangi semoga dengan sebuah kebermaknaan, kebermanfaatan. Dan berharap seperti apa? Kita berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan kita dengan rasa syukur, dengan rasa gembira, maka saya yakin akan berubah rezeki kita. Kita mintakan doa setiap hari, jangan pernah lepas minta doa dari orang tua. Kita minta doa dari orang tua, kita minta doa dari orang tua, dan plus kita minta doa, plus mendoakan orang tua kita. Pasti ketika kita sudah merubah mindset kita sebagai sebuah anugerah, kita happy menjalani kehidupan, kita minta doa dari orang tua kita, kita lakukan itu, maka saya yakin hidup kita akan berubah. Kenapa? Begitu mindset Anda berubah, perilaku Anda berubah, semangat Anda berubah, maka rezeki Anda pun akan berubah. Terbuka semua pintu buat Anda, pintu-pintu rezeki dari keikhlasan keriduan orang tua. Dan ingat, ridho Allah, ridho Tuhan yang Maha Kuasa terletak pada ridho orang tua. Ketika Anda mengubah mindset itu semua, baru kita masuk kehidupan kita pasti akan lebih baik. Lebih baik dengan apa? Masuk ke hal-hal teknis tadi. Bagaimana mengatur kerja supaya lebih efektif, mengatur kerja supaya lebih tetap punya kompetensi yang sesuai, yang dibutuhkan, yang bisa memberikan manfaat sehingga sedikit demi sedikit ekonomi kita akan meningkat. Dan menabung dan sebagainya, bersedekah menabung, beramal baik, beramal manfaat yang baik, tidak jumawa atas pencapaian. Akhirnya kita bisa menjadikan kita adalah orang tua nantinya, tidak menjadikan anak kita generasi sandwich berikutnya. Jadi terlepas dari sandwich generation atau terlepas dari kondisi sandwich generation adalah mengubah mindset kita dan menjadikan kita nantinya saat kita sudah tua renta, semoga saya pun demikian, ketika tua renta, saya tidak menjadi beban buat anak saya. Anak saya tidak perlu menafkahi saya. Dan saya berharap anak saya sukses, bermanfaat dunia dan akhirat, dan bukan menjadi beban nanti buat anak atau buat cucu saya nanti atau buat anaknya dia nanti, tetapi malah menjadi berkat buat orang banyak. Jadi memutus rantai dari mana? Dari kita dulu. Kita ubah mindset kita. Setelah kita selesai, kita jangan jadikan diri kita sebagai orang tua nanti yang tidak punya, istilahnya tidak berdaya di orang, artinya bukan tidak berdaya, artinya tidak memiliki artinya menjadi beban buat orang di bawah kita, tetapi malah menjadi hal yang bisa menaungi kebijaksanaan untuk mereka. Kita persiapkan generasi di bawah kita persiapkan diri kita agar kita tidak menjadi beban buat anak kita tidak menjadi beban buat anaknya lagi nanti, tetapi semuanya ingin memberdayakan. Bahkan setelah itu apa? Kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak, sehingga orang banyak tidak perlu tersiksa dengan kondisi sandwich generation. Tugas kita untuk terlepas dari sandwich generation adalah ubah mindset kita, maka nanti see, do, get. Ketika kita mengubah mindset, kita akan mengubah perilaku kita atau tindakan kita, semangat kita melakukan sesuatu, maka hasilnya Anda buktikan sendiri. Itu kira-kira jawaban dari saya. Akhirnya, semoga Anda akhirnya terlepas dari sandwich generation dengan tidak menjadi beban buat anak Anda nanti, dan buat anak kita pun kita persiapkan agar mereka juga menjadi orang yang mandiri, orang yang bermanfaat dunia dan akhirat buat orang sekitarnya, dan membebaskan orang-orang dari generasi sandwich berikutnya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.